Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah didengar? Sudah didengar? Sudah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد Hmm, قال تعالى في كتابه العزيز يا iya. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Cinta. تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan Kok kan suaranya Tami? suaranya jelas, Oh, jelas kok. suaranya jelas, Yes, jelas, sudah. jelas. Sudah, Oke. Seth. Nah, Lanjutkan, Seth. nah. Pertama kali kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah 51 yang bunyinya Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ayat itu menjelaskan, ya, surat At-Taubah ayat 51 ini menjelaskan bahwa orang yang mukmin, orang yang beriman itu mempunyai satu karakter, mempunyai satu sifat, dan sifat itu harus ada pada seorang mukmin. Apa sifatnya itu? Mereka selalu bertawakal kepada Allah, selalu menyerahkan dirinya, urusannya, masa depannya, persoalannya kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertawakal kepada Allah itu maksudnya apa? Ayat ini menjelaskan salah satu definisi tawakal. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Orang yang bertawakal itu mempunyai dua akidah di dalam kehidupannya. Akidah yang pertama, la yusibana illa ma kataballahu lana. Kami tidak akan pernah mendapatkan musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Jadi semua yang kita hadapi, baik itu kenikmatan ataupun musibah, itu semua atas izin Allah. Kita senang atau tidak senang, itu atas ketentuan Allah. Ini akidah, ya. Orang kalau tidak punya akidah, dia tidak akan pernah bisa bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, akidah yang kedua, huwa maulana. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah maulana, majikan, pemimpin yang ngurus kita. Ya, ini akidah. Jadi majikan kita ini bukan bos, bukan ketua, bukan presiden, tapi Allah Subhanahu wa taala.
Apabila seseorang memiliki dua akidah ini, fa insya Allah dia akan menjadi orang yang mutawakil, orang yang bertawakal. Dan ini ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Iman Fidin rahimakumullah, sekali lagi saya nasihatkan pada diri saya juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjadi orang beriman? Bagaimana caranya memiliki sifat tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya untuk bisa bertawakal? Memiliki dua pemahaman. Pemahaman yang bersifat akidah. Apa itu? Semua ketentuan la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua ketentuan sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, huwa maulana. Allah adalah majikan kita. Ya, itulah sebagai mukadimah daripada kajian kita pada kesempatan kali ini. Adapun sengaja materi kami hari ini dengan judul atau tema misteri pernikahan yang harus diketahui. Misteri itu maknanya adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, itu misteri. Masih teka-teki, ya, sulit untuk difahami. Misteri pernikahan adalah sesuatu yang masih teka-teki dari pernikahan tersebut. Atau sesuatu yang belum bisa difahami dengan pasti dari pernikahan. Maksudnya apa? Nih, saya mulai daripada perkataan seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Ya bena Adam, innaka ayyam, kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Ya, ini perkataan Hasan Basri. Hasan Basri ini seorang tabi'in, ya. Beliau ini dari bapak ibu tawanan perang yang kemudian dibebaskan, ya, kemudian tinggal bersama istri-istri para nabi, ya, dengan para sahabat. Dan Hasan Basri itu dididik, dibesarkan oleh istri para nabi, karena orang tuanya menjadi pembantu di rumah istri istrinya Nabi Muhammad, para istri, para istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hasan Basri, ya. Beliau termasuk tabi'in. Pada kajian terdahulu sudah kami sampaikan, masodirul haq itu ada tiga. Ya, kemudian ditambahkan oleh ulama menjadi empat. Sumber kebenaran itu empat. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua itu adalah hadis Nabi, sunnah Nabi. Yang ketiga perkataan sahabat termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in. Perkataan ulama yang lurus, ya. Kemudian yang keempat adalah akal sehat yang membenarkan satu, dua, tiga. Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan sahabat. Jadi masodirul haq, sumber kebenaran. Daripadanya kita ambil kebenaran. Nah, salah satu sumber kebenaran ya perkataan daripada tabi'in di samping perkataan sahabat. Nah, pada kesempatan kali ini kami sampaikan perkataan seorang tabi'in yang sangat terkenal. Dibesarkan dari rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Namanya Hasan Basri. Apa katanya? Nah, kita harus tahu dulu orangnya bahwa ini perkataan dahaba yaumun dahaba ba'duk. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kau ini gabungan daripada hari-hari. Hari tambah hari, tambah hari, tambah hari, tambah hari, sama dengan umurmu, sama dengan dirimu. Jadi dirimu itu gabungan daripada hari-hari. Karena eksistensimu di dunia ini ya sepanjang umurmu. Nah, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Apabila satu harimu hilang, dua harimu hilang, satu pekanmu hilang, maka hilang pula sebagian daripada dirimu. Ya. Yang dimaksud hilang itu apa? Tidak digunakan. Kantang ayam. Hah? Benar ada mengatakan kantang ayam. Iya. Itu tadi nggak ada kantang.
Innaka anta ayyam. Ya bena Adam, innaka anta ayyam. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Ya. Wahai anak Adam, wahai manusia, sebenarnya kalian itu gabungan daripada hari-hari. Ya. Hari-hari, hari-hari sama dengan umurmu, sama dengan dirimu. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Satu hari saja hilang, sebagian daripada dirimu hilang. Yang dimaksud hilang itu apa? Tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkataan Hasan Basri ini mengajarkan kita untuk taat kepada Allah dari hari ke hari, hari ke hari sampai kematian datang. Nah, di antara hari-hari tersebut ada hari yang penting. Kalau saya istilahkan terminal. Hari itu hari apa? Hari kelahiran, hari pernikahan, hari pada saat memilih sekolah, hari pada saat memilih pekerjaan, ya, hari untuk melakukan sesuatu hal yang penting. Salah satunya hari pernikahan. Jadi ini terminal. Pada hari pernikahan itu kita akan memilih akan belok kiri atau belok kanan. Ya. Akan menjadi Said atau Syaki. Kita memilih. Jadi pada hari pernikahan itu adalah kesempatan untuk memilih. Memilih untuk menjadi Said, orang yang berbahagia, atau Syaki, orang yang celaka. Kalau dia memilih menjadi Said, maka sepanjang hidupnya mendapat rahmat Allah. Kemudian akhirnya adalah jannah. Kalau dia memilih menjadi syaqi, orang yang celaka, sepanjang hidupnya, naudzubillah min dzalik, semoga kita dijaga oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Akhirnya adalah neraka. Kapan memilih itu? Ya waktu pernikahan. Maka saya nasihatkan kepada siapapun yang akan menikah, yang sedang mulai menikah, dan sudah menikah, merenungkan persoalan ini. Sebenarnya Anda waktu pernikahan itu memilih. Ini terminal untuk memilih, kesempatan untuk memilih. Menjadi said, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, atau sakit. Iman bin rahimakumullah. Nih, mari saya tunjukkan satu ayat. Orang yang said dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Tur ayat 21. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang beriman nanti masuk jannah. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli jannah, anaknya, cucunya, cicitnya pun bisa masuk jannah. Mengikuti dia. Padahal kualitas amal anaknya, cucunya, cicitnya tidak seperti dia. Tapi ini kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli jannah. Apa itu? Bisa jumpa sama anaknya, cucunya, dan cicitnya, dan keturunan. Tapi dengan syarat biimanin yang mengikuti proses imanisasi seperti yang dia lalui. Jadi kalau mau digambarkan ini, didramakan. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang yang masuk jannah, "Kau sudah senang di jannah?" "Sudah senang ya Allah." "Sudah senang?" "Sudah. Cuman ada satu hal yang mengganggu pikiranku ya Allah." "Nah, anakku belum ada di jannah." "Mana anakmu?" "Itu diambil oleh Allah dimasukkan ke dalam jannah." Ditanya oleh Allah, "Sudah senang kau di jannah?" "Sudah ya Allah. Cuman ada satu pikiran yang mengganggu aku ya Allah." "Apa itu?" "Cucuku belum masuk jannah." "Mana cucumu?" "Itu." Diambil oleh Allah dimasukkan. "Sudah senang?" "Sudah ya Allah. Cuman ada satu pikiran yang mengganggu." "Apa itu?" "Cicitku belum masuk jannah." "Cicitmu?" "Itu ya Allah." Diambil oleh Allah dimasukkan ke dalam jannah. Fiddin rahimakumullah, ya. Jadi ayat ini menjelaskan, ya, bahwa orang yang beriman selama dia hidup di dunia, dia akan menyelamatkan anaknya, istrinya ke dalam api neraka.
dan akan memasukkan ke dalam jannah. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia syahid. Kenapa bisa begitu? Waktu di acara pernikahan, dia mengambil pilihan yang benar. Dia nikah sama istri yang soleha. Proses pernikahannya bagus. Kemudian dia bangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Kemudian dia lahirkan anak-anak. Anak-anaknya melahirkan anak-anak. Cucunya melahirkan keturunan. Yang semuanya melewati proses imanisasi. Sehingga dikumpulkan oleh Allah di dalam jannah. Ini orang yang pilihannya benar. Said. Penuh dengan rahmat Allah. Akhirnya jannah. Orang yang pilihannya nggak benar. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 15. Ayat ini pernah kami sampaikan dulu. Ya, bunyinya kul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Surat Az-Zumar artinya, katakan sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka, memasukkan istrinya, anaknya ke dalam api neraka. Waktu istrinya masuk neraka ditanya oleh malaikat, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara suamiku. Waktu anaknya masuk ke dalam neraka ditanya oleh malaikat, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara ulah bapakku. Iman fiddin rahimakumullah. Sang bapak masuk neraka membawa istrinya dan anaknya ke dalam api neraka. Dan membawa keturunannya. Kenapa? Waktu di acara pernikahan dia salah memilih. Akhirnya dia menjadi syaki, orang yang celaka. Kemudian penuh dengan laknat Allah. Laknat Allah dan akhirnya neraka. Iman fiddin rahimakumullah. Karena dia salah memilih. Istrinya bukan istri yang soleha. Rumah tangga yang dibangun neraka buat dia. Rumah tangga menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya yang dilahirkan anak-anak yang penuh dengan maksiat dan tidak mengenal Allah. Maka sekali lagi kami akan menyampaikan kepada Anda ini misteri daripada pernikahan. Anda pada saat pernikahan memilih akan menjadi Said atau Syakir. Nih, saya akan menyampaikan contoh orang yang Said. Kemarin saya sampaikan waktu kajian terdahulu, karena kebetulan mati lampu di maktab ini tidak sempat dikirim di apa namanya direkam untuk kemudian di-share ke YouTube. Nah, saya ulang kembali ada satu kisah suami istri tinggal di Mesir. Dia berangkat haji. Waktu pulang haji dia naik kapal laut. Ya, nama kapalnya Salim. Kapal Salim. Dia naik kapal. Ternyata di dalam perjalanan dari Saudi Arabia ke Mesir, kapalnya karam. Karena ada gelombang besar. Singkat cerita, tenggelam. Maka orang-orang di kapal memberikan informasi kepada seluruh penumpang dipersiapkan menyelamatkan diri. Kemudian mempersiapkan segalanya. Tinggalkan barang-barang, selamatkan diri. Nah, sang suami mengatakan kepada istrinya, istrinya istri yang soleh, istriku, siap-siap, kita mau berangkat, mau keluar dari kapal ini, mau berenang menyelamatkan diri, mau terjun atau mau menaiki sekoci. Kata istrinya sebentar, suamiku, aku tak pakai kerudung. Nggak usah pakai kerudung, ini darurat. Nggak, aku harus menutup auratku. Cepetan, tenang saja, aku harus menutup aurat. Lebih baik aku jumpa Allah dalam keadaan menutup aurat daripada jumpa Allah dalam keadaan maksiat membuka aurat. Hanya dia pakai kerudungnya, dia tutup auratnya. Sehingga terlambat dia. Ya, tinggal dia sama suaminya di kapal tersebut. Orang-orang sudah menyelamatkan diri, sudah terjun. Maka dia salim suaminya, sang istri, wahai suamiku. Ini mungkin hari-hari terakhir. Tidak ada yang kuminta kecuali satu. Tolong ucapkan
bahwa kau ridho terhadap. Maka sang suami mengatakan, aku ridho kau sebagai istri. Kemudian dia salim suaminya. Kemudian singkat cerita, suami istri itu harus terpisah. Sang istri tenggelam, alhamdulillah suami bisa menyelamatkan diri. Mana binti rahimah. Ini rumah tangga yang istimewa. Coba lihat, istrinya wanita soleha. Tidak mau terbuka auratnya, walaupun dalam keadaan yang terjepit, terdesak. Dan di akhir kehidupannya, dia minta ridho daripada suami. Hanya terpisah. Suaminya selamat dan suaminya menceritakan kisah ini. Sang istri tenggelam. Dengan izin Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Kenapa bisa muncul orang ini? Dia sa'id. Orang yang berbahagia. Hidupnya penuh dengan rahmat Allah. Insya Allah akhirnya jangan. Pernikahan. Dia memilih. Dia merenungkan. Memilih dan pilihannya tepat. Nih, orang yang pilihannya salah. Nih, saya ceritakan. Pernah saya ceritakan kisah ini, saya ulang kembali karena kisah ini bagus sekali. Terjadi di salah satu negara Arab. Tidak perlu kita sebutkan negara mana. Ada seorang suami yang amat sangat kaya. Bisnisnya bisnis besar, selalu ke luar negeri untuk bisnis. Dan tidak tinggal di hotel kecuali hotel yang mewah. Bintang 5. Dia tinggalkan anak dan istrinya. Pembinaan buat anak dan istrinya tercecer, tidak pernah terpikirkan. Dia sibuk dengan bisnis. Pada satu waktu dia ditelepon oleh Pak Polisi dari kantor polisi dari negara di mana dia tinggal. Dari kota di mana dia tinggal. Pak Polisi telepon, Tuan, Tuan kami panggil ke kantor polisi, ada berita besar. Aku tidak bisa polisi, aku lagi bisnis. Sampaikan aja via telepon. Oke, kami akan sampaikan. Banyak maaf Tuan, anak Tuan kami tahan. Ditahan karena apa? Kami tidak bisa sampaikan. Tuan harus datang ke kantor polisi. Polisi, banyak maaf. Aku sedang bisnis besar. Buat aku, bisnis lebih penting daripada segalanya. Bisnisku adalah agamaku. Sampaikan via telepon. Oke, kami sampaikan. Anak Tuan kami tangkap karena membunuh. Membunuh siapa? Banyak maaf Tuan, kami tidak bisa sampaikan. Tuan harus datang ke kantor polisi, kami jelaskan langsung. Polisi, sebentar lagi saya akan ketemu dengan pelangganku. Aku tidak bisa, kecuali untuk melanjutkan bisnis ini. Aku tidak bisa ke kantor polisi. Sampaikan aja. Banyak maaf. Kami sampaikan via telepon, kata Pak Polisi. Anak Tuan, kami tahan karena membunuh. Tahukah Tuan siapa yang dibunuh? Yang dibunuh adalah ibunya alias istri Tuan. Tahukah Tuan kenapa ibunya dibunuh? Dibunuh dalam keadaan sedang sholat. Dan ibunya dibunuh karena dia minta uang untuk beli narkoba tidak diberikan. Akhirnya ditusuk ibunya dengan pisau. Ditusuk dengan pisau karena minta uang untuk beli narkoba tidak diberi. Gimana Fiddin Rahimah? Musibah di rumahnya yang mestinya menjadi surga buat dia terjadi dosa yang paling besar di antara dosa yang paling besar yaitu al-kabair, dosa besar yaitu pembunuhan. Yang membunuh orang yang paling dia cintai anaknya, yang dibunuh istrinya yang paling dia cintai. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Karena dia sakiti orang yang celaka. Hidupnya penuh dengan laknat, laknat Allah. Akhirnya neraka. Kenapa? Waktu acara pernikahan salah memilih. Maka Iman Fiddin rahimahullah. Makanya kalau ada acara-acara pernikahan, ya jangan para suami atau calon mempelai, suami ataupun istri itu banyak merenung. Pikirkan, ini langkahku benar apa tidak? Saya sudah memilih dengan cara yang benar. Jangan memikir hal yang ya. Musuh banyak berdoa. Karena pernikahan ini misteri. Apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Maka Iman Fidin rahimah.
Tidak banyak yang kami sampaikan. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, waktu acara pernikahan, Anda sedang memilih untuk menjadi orang yang bahagia, Said, atau orang yang celaka, sakit. Nah, Iman Fidin, rahimakumullah. Mungkin itu sebagai titik pemberangkatan awal. Kemudian pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 2 ayat atau 3 ayat untuk menambah wawasan kita dalam hubungannya dengan pernikahan. Ya, kami mulai dari surat apa namanya surat At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. Ayat ini berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innama Ya ayyuhalladzina amanu innama inna min ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur. Kenapa ayat ini turun? Seseorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, seorang sahabat yang ulama. Ayat ini kenapa turun? Maka Ibnu Abbas menceritakan. Jadi waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah, ada beberapa sahabat sudah Islam, tapi tidak mau berangkat hijrah. Kenapa tidak mau berangkat? Karena dihalangi oleh istrinya. Kalau bahasa Jawanya digandoli oleh istrinya. Ditarik tangannya oleh istrinya. Tidak usah ikut Rasulullah. Akhirnya dia tidak jadi berangkat. Islam, Islam. Tapi nggak hijrah. Kemudian beberapa tahun kemudian dia berangkat hijrah. Waktu dia berangkat hijrah dia kaget. Dia lihat ada perbedaan yang sangat menyolok antara dia dengan sahabat yang hijrah. Sahabat yang sudah hijrah pemahaman agamanya tinggi. Faham ini, faham. Karena setiap hari, hampir setiap hari mengikuti kajian bersama Rasulullah dan sahabat yang lain. Sementara dia pemahaman Islamnya rendah. Maka dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah sebabnya aku ini tidak punya pemahaman Islam. Sebabnya ya waktu aku hijrah dulu, ya begini. Iman Fiddin rahimahullah. Saya lebih mengikuti istriku daripada engkau. Apa kata Allah? Maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada istrimu dan anakmu menjadi musuh buat kau. Loh, istrinya musuh. Yang tidur bersama dia, serumah dengan dia, berjanji untuk hidup bersama dia, musuh buat dia. Loh, musibah ini. Orang yang paling dekat sama dia, musuh buat dia. Musuh itu figur yang paling jelek buat kita. Musuh. Begitu juga anak yang dia lahirkan menjadi musuh. Yang dimaksud musuh di sini adalah menghalangi dia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Menghalangi dia untuk memperjuangkan Islam. Apabila istri dan anaknya menjadi penghalang, menurut Allah sudah cukup dikatakan dia musuh. Ada satu pelajaran penting. Hati-hati para istri dan anak. Jangan menjadi penghalang buat bapak dan suaminya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu terjadi menurut istilah Al-Quran, adu musuh. Maka apa kata Allah? Karena ini musuh menghalangi untuk ada Allah. Ya, maka apa kata Allah? Dia juga orang Islam nih. Ya, apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka lakukan 3 hal terhadap istri dan anakmu yang menghalangi kau untuk ibadah. Yang pertama adalah maafkan dia.
Kemudian santuni dia, lapang dada terhadap dia, dan mintakan ampun kepada dia. Atau ampuni dia. Maka iman fillah. Pelajaran apa? Hati-hati. Jangan sampai waktu kita membangun rumah tangga, kita sedang membangun rumah tangga bersama partner kita sekaligus sebagai musuh kita. Yaitu menghalangi kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka Alhamdulillah Rasulullah mengatakan berdasarkan ayat ini, kau maafkan itu istrimu dan anakmu. Santuni dia. Dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Maka iman dan rahimakum. Ya, ini ayat yang pertama. Ini ayat yang kedua. Ini lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala ini renungan buat siapa saja yang akan melakukan acara pernikahan, yang sudah melakukan acara pernikahan dan akan memperbaiki posisinya baik sebagai suami maupun sebagai istri di dalam mahligai yang namanya rumah tangga. Ini ayat yang kedua, Masya Allah. Ayat ini dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Bunyinya, Wa qulna ya Adamus wa qulna ya Adamas wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujuka wa kula Ya, saya ulangi lagi. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zauzukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Adam, tinggallah kau di dalam surga bersama istrimu. Makanlah makanan dengan sepuas-puasnya kau. Tidak ada larangan buat kau, bebas buat kau untuk hidup. Hanya ada satu larangan. Apa larangannya? Jangan mendekati satu pohon saja. Satu pohon. Kalau kau lakukan, maka kau akan menjadi orang yang... Mari kita lihat ini, keluarga ini. Keluarga yang dipimpin oleh suami yang namanya Nabi Adam. Istrinya Siti Hawa. Rumahnya di surga. Penuh dengan makanan. Bebas buat dia untuk melakukan apa saja. Tidak ada pembatasan. Tidak ada larangan. Bebas. Cuma satu tok larangan. Apa itu? Jangan mendekati satu pohon. Karena kalau kau dekati, kau akan menjadi orang yang tok. Iman fidin rahimakumullah. Ini rumah tangga yang istimewa. Suaminya suami yang paling istimewa. Siapa suaminya? Nabi Adam. Apa kehebatan Nabi Adam? Diciptakan langsung oleh Allah. Diperintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Diajarkan oleh Allah ilmu untuk mengetahui segala nama. Coba nih. Yang keempat, fisiknya. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 27 meter. Umurnya panjang. Umurnya 930 tahun. Kata sebagian ulama. Keturunannya banyak. Setiap kelahiran pasti lahir satu pasang laki perempuan. Anaknya selalu kembar setiap lahir. Jadi Nabi Adam ini suami yang istimewa. Posisinya di hadapan Allah the best. Kepandaiannya istimewa. Fisiknya hebat. Bangga. Keturunannya banyak. Umurnya panjang. Istrinya juga istri yang istimewa. Paling tidak 3 keistimewaan Siti Hawa. Langsung diciptakan oleh Allah. Yang kedua, dia berada di puncak keindahan fisiknya. Ciptaan Allah.
Yang kedua, di puncak keindahan batinnya. Paling sabar, paling setia, dan paling lembut. Kalau wanita mempunyai tiga hal ini, Masya Allah, ya, berada di puncak kelembutan, di puncak kesabaran, di puncak kesetiaan. Suaminya paling top, istrinya paling top, dan berada di rumah yang paling istimewa. Tidak ada rumah yang bisa mengalahkan rumahnya Nabi Adam di surga. Ya, ada nggak rumah yang lebih hebat daripada di surga? Fil jannah. Dan diberi kebebasan untuk makan apa saja. Dan tidak terikat. Tidak ada pembatasan kecuali satu saja. Tidak boleh mendekati satu pohon. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha. Setan pun bisa menggoda mahligai rumah tangga yang istimewa ini. Bisa menggoda. Akhirnya suami istri tidak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dilempar oleh Allah ke dunia. Nih, ini bahan renungan buat kita. Ya, renungan buat kita. Kau ini siapa sih? Sebagai suami, apa kehebatan kau? Kau tidak punya apa. Posisimu di hadapan Allah biasa saja. Fisik kau tidak terlalu istimewa. Kau sebagai istri, apa sih kehebatan kau? Tidak menjadi wanita yang paling hebat fisiknya dan paling hebat hatinya. Tidak juga. Rumahmu apa sih? Rumah biasa. Dan kau hidupmu ya biasa saja. Maka kau yang seperti itu kemungkinan untuk disesatkan oleh setan itu besar. Ya, suami yang paling hebat, Nabi Adam bisa sesat. Istri yang paling hebat bisa disesatkan. Di rumah yang paling istimewa surga bisa terusir. Kalau suami kita biasa saja, kita sebagai suami, istri biasa saja, tinggal di dunia yang penuh dengan fitnah, kemungkinan tergoda oleh setan itu besar. Maka saya nasihatkan buat diri saya juga, buat semuanya. Hati-hati membangun rumah tangga. Ustadz, bagaimana caranya? Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpijak kepada Al-Quran. Kemarin pada kajian terdahulu sudah saya sampaikan satu ayat yang sangat istimewa. Sudah saya jabarkan secara detail. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihat qanitat hafidzan lil ghaib bima hafidallah. Maka cara supaya rumah tangga ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang suami harus menjadi qawwam, sang istri harus menjadi solihat qanita. Qawwam itu apa? Kemarin sudah pernah kita bahas. Saya ulang kembali. Qawwam itu taat kepada Allah. Qawwam itu pemimpin, penyangga, ya. Cirinya apa? Satu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia pemimpin yang membawa anak istrinya ke surga, menghindarkan dari api neraka. Yang ketiga, decision maker, pengambil keputusan. Dan yang terakhir, dia itu ya apa namanya, selalu melakukan aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang lelaki. Apa itu? Pendidik, murabbi, selalu mendidik. Maka ya ya. Taat pada Allah, decision maker, pemimpin, dan selalu menjadi murabbi. Istri, dia soleha, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanitat, qanitat itu apa? Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Hafidat lil ghaib, menjaga diri pada saat suami tidak ada di tempat. Apa yang dijaga? Agamanya, menjaga harga diri suami,
menjaga anaknya, dan menjaga harta dia dan harta suami. Maka iman tidak rahimakumullah. Itu semua tidak akan pernah bisa dilakukan oleh suami istri kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertakwa takut kepada Allah dan rumah tangganya dibangun dia. Banyak maaf nih ya. Sekarang ini membangun rumah tangga berdasarkan Al-Quran sudah menjadi bahasa tanpa makna. Hanya omong doang. Omong-omong. Ya, kita akan bangun rumah tangga penuh dengan Al-Quran. Baca Al-Quran di rumahnya. Sang suami tidak pernah baca Quran. Sang istri tidak pernah baca Quran. Anaknya tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Tidak ada tadabbur Al-Quran. Dan tidak bisa mengambil pemahaman yang utama dari Al-Quran. Untuk kemudian jadikan sebagai fondasi rumah tangganya. Ini penting. Ini penting sekali. Ya. Saya pernah sampaikan kepada Anda. Ya, perceraian selalu terjadi. Dan yang cerai, ya orang-orang yang ngerti agama. Ya. Nah, kenapa? Intinya satu. Mereka tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Ya, tidak terlalu banyak yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi saya ulangi ya nasihat saya tadi. Ciri orang yang bertakwa adalah selalu orang yang beriman selalu tawakal. Seseorang tidak akan bisa tawakal menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah kecuali dia memiliki dua akidah. Akidah yang pertama, la yusibana illa ma kataballahu lana. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa semua musibah yang dia dapatkan sudah ditentukan oleh Allah plus satu keyakinan itu yang terbaik buat dia. Ini pernah saya sampaikan ada seorang tabiin yang sangat istimewa ulama namanya Mutarrif bin Abdillah. Mutarrif ini Masya Allah anaknya banyak lebih dari 20. Salah satu anaknya yang paling dia cintai meninggal. Setelah meninggal ya dikubur. Semua orang ke kuburan. Setelah itu teman-temannya dari kuburan datang ke rumahnya. Waktu masuk di ruangan tamu, duduk di ruang tamu, Mutarif masuk kamar. Dia pakai baju yang paling bagus, gamis yang paling mahal, ya, sorban yang paling bagus, minyak wangi yang paling mahal. Dia temuin tamu-tamunya. Semua tamunya memandang dia dengan segala kebencian. Semuanya diam. Mutarif heran, kenapa kalian ini diam kayak orang marah? Kenapa kalian? Salah satu tamunya mengatakan, ya Mutarrib, kau ini manusia macam apa? Loh kenapa? Kenapa kau pakai baju baru? Bukankah anakmu barusan meninggal? Kuburannya belum kering. Oh, kata Mutarrib. Jadi kau pandang aku seperti itu hanya karena aku pakai baju baru. Iya, kau manusia tidak punya hati. Anakmu meninggal. Kau pakai baju kayak kondangan, kayak hari raya. Oh. Apa kata Mutarif? Dengarkan perkataan Mutarif. Wahai teman-teman, jangankan ya, dengar wahai temanku, karena kematian anakku ini kalimat pertama dari Mutarif. Karena kematian anakku ini, aku mendapatkan tiga hal. Yang tiga hal ini, kalau kalian tahu ada pada diriku, kalian akan lari mengejarku untuk merebut tiga hal itu. Bahkan semua manusia di muka bumi akan mengejarku untuk merebut tiga hal itu. Tiga hal itu apa ya Mutarif? Beliau baca ayat. Nanti dibaca. Surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Saya baca ayat terakhir 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah menjelaskan barang siapa yang mendapatkan musibah apapun bentuknya, kematian, kecelakaan, sakit, apapun bentuknya musibah.
Kemudian dia punya perasaan ini dari Allah, terbaik buat dia, sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian perasaan dan keyakinan itu menggerakkan lidahnya untuk berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ini milik Allah dan kepada Allah aku kembali. Maka dia akan mendapatkan tiga hal. Apa itu? Diampuni semua dosanya. Diberi rahmat. Anda tahu apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Orang tidak akan masuk jannah kecuali rahmat Allah. Yang ketiga adalah mendapat petunjuk. Pasti lurus hidupnya di dunia. Apa kata Mutarif? Saudara-saudaraku, jangankan anakku mati satu. Mati kabeh. Mati semua anakku. Tidak apa-apa. Asal aku mendapatkan tiga hal ini. Diampuni dosaku. Diberi rahmat. Dan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, wahai temanku, ini hari raya terbesar buat hidupku. Karena aku mendapatkan tiga hal. Maka jangan larang aku menggunakan, merayakannya dengan memakai baju baru, gamis baru, sorban baru, minyak wangi yang mahal. Mbak lihat. Mutorif yang kesusahan, kata orang, justru berada dalam keadaan yang paling gembira. Sementara orang-orang lain, teman-temannya, tidak kematian anaknya, berada dalam keadaan yang susah. Kenapa? Karena mutorif tawakal kepada Allah. Akidah yang melandasi tawakalnya satu. Semua kejadian la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua kejadian atau musibah sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, akidah yang kedua, huwa maulana. Allah majikanku. Bukan bosku. Majikanku adalah Allah. Maka ya hadirin rahimakumullah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkataan Hasan Basri. Saya ulangi lagi. Ya bena Adam. Innaka ayyam. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Wahai manusia. Kau ini gabungan hari-hari. Satu hari sama dengan 60 tahun, 70 tahun sama dengan umurmu. Sama dengan eksistensimu di muka bumi ini. Eksistensimu selama hidup di dunia ini. Apabila harimu hilang, hilang sebagian daripada umurmu, sebagian daripada dirimu. Kemudian selanjutnya kami ingin mengatakan, Iman Fidil Rahimahumullah, hidup ini ada beberapa terminal. Di antara terminal tempat untuk memilih adalah hari pernikahan. Memilih untuk menjadi Said, orang bahagia, akan selalu mendapat rahmat Allah, masuk jannah. Atau menjadi Saki, orang yang celaka, akan mendapat laknat Allah dan akhirnya. Kapan memilih itu? Ya waktu pernikahan. Tadi sudah saya ceritakan. Bapak yang pilihannya salah, yaitu istrinya dibunuh oleh anaknya. Dia tidak tahu karena dia sibuk bisnis. Karena urusan narkoba, ya Allah. Yang pilihannya baik. Nih suami istri. Sang istri sudah hampir meninggal. Tetap memperhatikan pakaian menutup aurat. Dan minta ridho suaminya sebelum meninggal. So, kenapa begitu? Said. Pilihannya tepat. Kenapa tadi sakit? Pilihannya salah. Kapan dia memilih? Waktu acara pernikahannya. Iman Fidin rahimakumullah. Kemudian saya ingatkan satu ayat. Ya. Surat apa nama tadi? At-Taghabun ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sebagian dari istrimu dan anakmu menjadi musuh buat kau. Hati-hati menghadapi mereka. Yang dimaksud musuh berdasarkan asbabun nuzul ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Musuh itu sang suami, sang anak menghalangi suami untuk
taat pada Allah, taat pada Rasul, dan memperjuangkan perjuangan Islam, memperjuangkan al-haq. Maka apa kata Allah? Maafkan mereka, mintakan ampun supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tetap berjuang. Adapun istrimu seperti itu, anakmu, mintakan ampun. Kau tetap berjuang. Arahkan mereka untuk ikut berjuang. Kalau tidak mau urusanmu. Serius ini ayat. Kemudian yang terakhir, satu ayat yang perlu menjadi renungkan. Apa itu? Surat Al-Baqarah 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Suaminya paling top Nabi Adam. Batinnya, imannya paling top, fisiknya paling top, paling kaya, keturunannya top, paling banyak. Coba lihat. Istrinya istri yang paling istimewa. Kecantikannya lebih cantik dari bidadari menurut beberapa ulama. Dan hatinya paling lembut, paling sabar, paling setia. Tinggalnya di rumah. Rumah yang paling istimewa. Surga. Bebas segala-galanya. Tidak diikat oleh larangan. Kecuali satu saja larangan. Bisa disesatkan oleh iblis. Sehingga jatuh ke bumi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Hati-hati. Kalau suaminya biasa saja, ketakutan kepada Allah biasa, istrinya biasa, hati-hati, bisa disesatkan. Loh, caranya bagaimana? Banyak-banyak bertakwa. Maka saya ingin mengatakan kepada Anda, modal utama rumah tangga itu adalah takwa. Yang kedua, realisasi daripada takwa selalu menjunjung tinggi Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, mari kita berdoa dulu untuk nanti kita tanya jawab. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana zidna ilman. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afin wal mujahidina fi Palestin wa fi Sudan wa fi baladina hada wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, lindungilah umatku, lindungilah kaum muslimin ya Allah daripada segala bencana, baik bencana duniawi maupun bencana akhiratnya. Baik bencana-bencana berupa bencana alam atau bencana-bencana pribadi, juga bencana dalam hubungannya dengan ketidaktaatannya kepada Allah dan Rasulullah. Lindungi kami. Jadikanlah kami orang-orang yang tunduk taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya minta maaf kalau pada kajian kali ini stamina kurang sehat dan kurang serius untuk stamina kurang sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya. Selanjutnya kami serahkan kepada Roy Subjalas.